Oke, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, prokadang teman-teman semuanya. Kemarin kita lanjut untuk pembahasan mikrofon untuk MC yang baik, yang enak buat kita itu seperti apa. Kemarin juga ada komentar dari teman-teman di grup. Kemarin kita bahas kalau suara kita secara dasar kita kecil atau tidak gede gitu, lebih baik untuk bassnya atau high-nya, kalau nggak salah high ya, pokoknya bassnya dibesarin, untuk mixernya minta dibesarin, terus sampai terasa juga. Volume juga pengaruh. Yang pertama biasanya volume dulu, atau saat kita mau cek mic, kalau kurang mantap dengan mic setelannya operator, biasanya saya itu untuk potensio high, low, mid itu saya minta ditaruh pas jam 12 kalau potensionya model putar, jam 12 atau di tengah-tengah. Itu kita setelahnya flat dulu. Nah, flat, terus baru kita kalau ada yang terlalu besar, kalau treble-nya terlalu tinggi dikurangin, bassnya kurang besar dibesarin. Itu biasanya seperti itu. Terus yang jelas middle. Soal efeknya nanti, efeknya suruh ngurangin total, sama untuk sound buangnya, sound outnya dimatiin dulu. Yang penting sound control kita. Setelah itu kita cek dulu, lalu minta efek. Kalau saya lebih suka efek sedang atau sedikit efek saja, supaya lebih jelas. Dan pada saat kita mungkin ngobrol atau kita bercanda sama audiens atau tamu, mereka lebih jelas mendengarkan suara kita. Kalau saya lebih ke situ untuk mic-nya. Dan kalau untuk mungkin yang sudah punya suara dasarnya suaranya gede, ngebass itu, ya saran saya ya distandatin, jangan malah bassnya lebih digedein, nanti malah lebih nggak jelas suara kita di tamu, itu nggak jelas kita ngomong apa, nggak jelas. Kalau memang suaranya jangan ngebass, kalau bassnya di mic-nya, karena mic-nya itu beda-beda karakter, mic itu beda-beda karakter. Kalau kita nemu karakter mic-nya yang sudah ngebass, ya diturunin bassnya kalau suara kita sudah besar. Tinggal kita setting untuk tambahan treble sama middle-nya, atau middle itu yang buat suara kita lebih jelas gitu. Nah, itu yang penting, itu middle-nya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi yang penting yang suara sudah ngebass ya jangan dinaikin lagi bassnya, nanti gak jelas audien. Apalagi di ruangan seperti kayak auditorium atau indoor gitu ya, di gedung itu macam-macam yang saya pernah nemu itu, macam-macam kualitas gedungnya itu ada yang gedungnya kualitas akustiknya, kalau teman-teman yang paham itu bilang kualitas ruangan akustiknya itu enak. Jadi untuk setelan dari sound itu ya juga sudah enak, jadi suara kita nggak mantul. Tapi ada juga suara kita yang ada ruangan yang soundnya itu mantul gitu, balik lagi ke kita suaranya, jadi gema semuanya. Saran saya itu tadi, nggak usah dikasih efek. Menurut saya nggak usah dikasih efek, dan volumenya nggak usah terlalu tinggi supaya meredam mantulnya itu tadi. Itu menurut saya. Dan pada saat kita berkomunikasi, pada saat di ruangan semi indoor ataupun indoor, itu menurut saya pada saat kita komunikasi jangan terlalu ngebass. Jadi lebih baik kita standar saja untuk bersuara. Dalam arti pada saat kita komunikasi atau memberikan himbauan kepada tamu, itu lebih baik kita jangan gunakan seperti suara yang ngebass gitu.
Poro rawuh biasanya kayak gitu. Nanti pada saat di gedung itu kadang nggak jelas weh, soalnya kadang gitu. Mending saya poro rawuh. Nah itu lebih enak gitu kalau di gedung. Kalau di outdoor gitu mungkin poro rawuh itu sudah jelas. Kalau gedean juga sama saja sih, yang penting middle-nya lebih tegas gitu. Untuk soal mikrofon supaya kita, apalagi ya untuk soal sound itu. Dan itu menurut pengalaman saya, yaitu mic juga memang beda-beda, makanya kita harus pintar-pintar mengatur mic-nya. Nggak usah terlalu manja lah, nggak usah manja, biasanya nggak usah manja, karena kita nggak bawa mic sendiri. Kecuali kita punya mic sendiri, punya karakter, sudah tahu karakternya, mungkin itu lebih mudah. Tapi mungkin kita MC juga kadang nggak bawa juga, saya juga belum punya. Jadi kita apa adanya aja, yang penting kita pinter-pinternya ngatur kualitas mic-nya, terus kerjasama sama operatornya. Makanya sama operator itu ya kita harus ramah tamah, karena mereka adalah kunci dari kesuksesan kita dalam melaksanakan kerja kita di acara itu menurut saya. Jadi ya sama siapa saja kita harus sopan lah ya, sopan santun itu harus penting, supaya mereka juga akhirnya mereka segan sama kita dan sopan sama kita. Yang penting mereka juga disiplin, kita juga disiplin, mereka juga enak, kita juga enak untuk komunikasinya itu. Yang penting itu. Dan gak usah juga pada saat kita sudah mulai acara kok ada trouble mic, jangan sampai langsung menyalahkan operator soundnya, jangan sampai. Itu artinya kita sok tahu. Mending kita cari tahu apa mungkin feedbacknya itu karena kita berkaitan dengan sound, jadi kita harus minggir gitu. Kalaupun kita pada saat berjalannya waktu, karena kadang mic atau kualitas alat itu kadang bisa berubah pada saat mulai panas, ada yang kayak gitu. Itu lebih baik kalau bassnya tiba-tiba bassnya turun atau volumenya turun, ya kita coba komunikasi sama operatornya, tapi dengan cara jangan, ya kalau kita pakai mic kita dengan cara jangan sampai ketegasan, mas mic-nya kurang bass. Ya menurut saya jangan seperti itu, tapi mas mic bassnya tambah dikit mas, dengan senyum dengan ramah gitu ya. Oke sip mas, makasih ya mas ya gitu. Kita harus ramah kepada siapapun dalam acara itu. Jadi itu saran saya. Atau kalau dekat sama mixernya, sama operatornya, ya gak usah pakai mic, langsung mas gitu, gak usah pakai mic kita ngomongnya itu. Jadi kalau untuk mic seperti itu, dan saya lebih suka mic kalau untuk katakanlah pidato atau sambutan atau menjadi MC, itu lebih enak yang empuk, yang jelas, yang tegas, ada efeknya yang efeknya nggak terlalu banyak lah. Tapi kalau pas posisi kita untuk menghibur, itu biasanya kadang saya minta untuk efeknya saya minta turunin, karena biar jelas mereka yang di ambience ini, audiennya biar jelas. Dan biasanya lebih nyaman mereka mendengarkan kita dan lebih jelas. Kadang kalau kita bercanda gak jelas juga, kalau kita nggak lucu juga gak lucu, karena kadang MC juga harus multi talent gitu ya. Bukannya multi talent, tapi mencoba kita untuk menata suasana. Itu nanti pembahasan untuk kita harus menata suasana di ruang penonton, biar mereka nggak jenuh menunggu manten
keluar dari tempat rias kembali untuk bertemu kita lagi. Karena kadang durasinya dari perias itu ada yang 30 menit, ada yang 45 menit. Nah, kita harus pinter-pinter mengkonsep itu, dan pinter-pinter kita harus coba dengan nyanyi, dengan guyon atau apalah yang kita bisa. Kalau itu tidak ada hiburan musiknya, kalau ada hiburan musiknya atau lawaknya, kita santai saja. Nah, itu nanti aja, nanti kita di channel lain saja ya, di yang lain. Habis inilah ya. Yang ini untuk mic-nya kayaknya sudah cukup. Yang penting itu saran dari saya, yang penting kita bisa komunikasi baik dengan operatornya. Jangan selalu menyalahkan operator, mungkin kesalahan dalam SDM kita. Dan saya lebih suka, nggak terlalu suka mic yang terlalu volumenya terlalu tinggi dalam ruangan, karena itu kadang ada yang merasa sakit, rasanya nggak enak didengarkan. Lebihan standar saja, yang penting mereka mendengar, dan yang penting komunikasi kita enak sama tamu gitu, atau sama keluarga yang datang itu tadi. Itu biasanya saya seperti itu. Semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua lah. Mungkin bisa bermanfaat. Kalau cocok ya diambil, kalau enggak ya enggak masalah gitu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rayu. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan disiplin, sopan santun, ramah tamah. Matur nuwun.